Halo guys, selamat datang di video ini. Dan hari ini gua mau ke salah satu curug kece yang ada di Bogor nih, yaitu Curug Walet. Pasti teman-teman udah pernah denger nih Curug Walet ada di mana. Perjalanan dari Serpong ke Curug Walet itu kurang lebih 2 jam lah ya teman-teman. Itu kalau nggak salah jalan ya. Pas sudah deket, gua sempetin berhenti dulu di minimarket depan pondok pesantren Miftahus Sudur. Beli cemilan, ademin motor, dan ya pura-pura kuat lah. Pantat pegel banget. Kita lanjut ngelewatin desa Gunung Picung, terus masuk ke desa Gunung Sari. Gak lama ketemu sama Kopi Tubing, tempat ngopi kece yang nanti bakal kita datengin juga di akhir video. Jadi video ini ada 3 tempat ya teman-teman. Jadi stay tune terus sampai habis. Jadi nanti gue bakal rekomendasiin seharian habis dari Curug Walet kalian kemana aja. Setelah kita melewati Kopi Tubing dan akhirnya kita membayar tiket masuk 22.000 per orang di gerbang utamanya. Nggak jauh dari gerbang utama bayar tadi, kita sampai di parkiran Curug Walet. Oke, kita parkir dulu dan siap lanjut. Oke, kita gas. Oke guys, ini udah sampai di Curug Walet tapi di parkirannya. Ini sekitar pukul berapa? 8.55. Sekitar perjalanan dari parkiran ke gerbang Curug Waletnya itu sekitar 26 menit. Nah, sekitar 26 menit. Dan parkirannya itu tadi katanya bayarnya terakhir, tapi nanti terakhir gua cantumin aja nanti di awal kalau udah tahu. Nitip helm sama ngecas 3.000 ya guys di tempat bapak tadi. Nah, ini parkirannya tuh guys ke kiri ya. Nah, di sini ada parkiran lagi guys. Tadi kan di bawah ada parkiran. Nah, di sini juga ada parkiran. Gede untuk mobil di sini guys. Lebih luas. Cukup rame. Udah jelas pasti hari libur pasti rame guys. Nah, di sini ada camping ground juga gitu. Setu biru. Kita langsung jalannya ke sana ya guys. Ternyata di sini terdapat tempat penginapan juga ya teman-teman. Jadi bagi yang rumahnya jauh untuk ke Curug Walet bisa nginep nih di villa ini biar nggak kesiangan. Guys, kenapa ini dinamakan Curug Walet? Katanya sih di sekitar sini itu banyak waletnya gitu ya guys. Jadi sarangnya itu dia bikin di area pepohonan yang ada di sini nih. Di area sini belakang, makanya disebut Curug Walet. Curug Waletnya sih ada di sana ya guys. Jadi kita lurus aja. Kalau ke kanan ke camping ground. Curug Raja Wali sama Curug Kencana juga ke sini guys. Ini nggak tahu kemana. Kayaknya sih ke camping ground ya. Kita naik ke atas. Kita ngelewatin aliran air yang dari atas. Seger banget nih teman-teman. Gila. Rasanya pengen mandi. Ini aman guys, pakai besi. Deras banget tuh airnya. Wah, ini kelihatan nih gunung gede tuh. Ini jalanannya cuma di awal doang tadi tuh, agak terjal ya. Jadi naik ke atas gitu. Nah, setelah itu teman-teman kalau udah ngeliat aliran air ini masih jauh guys. Jadi nggak terlalu capek buat teman-teman, cuman hati-hati aja karena jalannya cuma segini setapak. Lewat sini pinggir, cuma sayang ini nggak ada pegangan sebelah kiri ya, jadi cukup hati-hati, harus ekstra. Ini nggak terlalu capek jalanannya, landai, cuma panjang aja sih kayaknya. Masih sekitar 20 menit lagi.
Nah guys, nggak begitu jauh dari parkiran tadi. Ini udah sampai di gate-nya. Kita mau pilih, ini bebas. Ini mau ke Curug Raja Wali ke kanan, Curug Kencana juga kanan. Terus yang Walet itu ke kiri. Curug Payung, Leuwi Hejo sama Curug Cadas itu 5 menit. Ini gambarnya kayak gini nih guys. Curug Family, Curug Bidadari Camping Ground. Nah, dari atas juga sudah terlihat warung untuk beristirahat nih guys. Di sebelah kiri ada loket Curug Payung dan juga Curug Walet. Jadi kita langsung ke kiri aja ya guys. Kita langsung bayar ke loketnya. Oke guys, tadi di situ di atas itu bayar 25 per orang ya guys. Jadi ini totalnya udah 47. Nih turunannya curam juga, tapi beruntung kita sudah dikasih fasilitas ini aja ya, di semen dan juga ada bambunya. Pijakanannya jadi lebih enak guys. Nah, dari pintu bayar tiket tadi di situ, cuma sayangnya kita nggak dapat tiketnya, kertasnya selembar, entah habis atau kayak gimana. Itu perjalanannya 25 menit sampai 30 menit lagi. Jadi total 1 jam teman-teman dari parkiran motor tadi ke sini, ke Curug Waletnya. Curam banget ya guys, hati-hati. Curug Walet, Curug Payung, dikit lagi. Ini agak curam ya guys, tuh lihat pijakan-pijakan, agak licin juga. Ini naiknya PR nih guys, curam banget. Turunnya masa ya sosok lah turunnya, naiknya nih lihat, tuh gila. Curam, agak-agak becek dikit. Guys, ini udah sampai di Curug Payung ya, Curug Payung. Ini area Curug Payung. Nah, nanti kalau ke Curug Walet, nah itu kita mesti ke tangga. Nah, kalau di sini itu boleh mandi guys. Tapi kalau di Curug Waletnya itu nggak bisa mandi. Jadi kita nikmatin di sini dulu kali ya, foto-foto. Let's go. Berhubung pengunjung Curug Walet ini sangat banyak, jadi kita nunggu dulu nih di bawah nih sambil foto-foto dari Curug Payung. Untuk ke atas itu dikasih waktu sekitar 15 menit aja nih teman-teman. Jadi untuk foto-foto atau video ya bisa diwaktuin 15 menit. Sedikit info, ini sebenarnya jembatannya masih baru ya teman-teman, jembatan besi ini. Katanya kita kalau belum ada jembatan ini kita lewat samping nih. Wow, sempit guys. Nah, ini dia Curug Walet. Dengan ketinggian Curug Walet Bogor tidak terlalu tinggi, sekitar 5-7 meter, tapi keindahannya bukan main-main. Apalagi jika terdapat cahaya alami dari matahari yang masuk ke sela-sela curug tersebut. Pasti keren banget. Oke guys, sekarang kita udah selesai foto-foto dan sayang banget ini gua nggak dapet cahaya ilahinya karena katanya udah seminggu lebih ini gak muncul cahaya ilahinya karena hujan terus nih guys. Mungkin next gua akan balik lagi untuk mendapatkan cahaya ilahinya.
Nah guys, untuk balik ke parkiran, teman-teman bisa naik ke tangga besi ini atau melalui jalan yang di bawah tadi teman-teman. Cuman kalau dari lewat bawah lagi nanti teman-teman akan melewati jalur yang cukup terjal. Ini cukup tinggi dan cukup kuat ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Yang penting konsentrasi aja, jangan ngeliat ke bawah karena gua aja ini deg-degan banget. Dan gak lama dari jembatan itu kita sudah sampai di warkop yang ada di pintu gerbang Curug Waletnya ya teman-teman. Kamar mandinya itu sekitar Rp3.000 untuk mandi cuci kaki, itu harganya Rp3.000 ya teman-teman. Dan di sini juga tempatnya asik banget, adem, dan juga tempatnya itu sangat banyak dan luas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa duduk dan rebahan atau tiduran di warung ini. Nah, abis main ke Curug Walet, lu wajib banget mampir ke dua spot kece ini. Pertama ada Cafe Aruna Menir yang tempatnya itu nggak jauh dari Curug Walet. Tempatnya berada di sebelah Bukit Menir nih ya teman-teman. Tempatnya tuh vibes banget dan santai untuk siang hari. Udah pasti ini ramai pengunjung ya guys, karena ini hari libur, pasti ramai banget. Kalian juga bisa lihat pemandangan sawah hijau, adem dan super chill di sini. Cocok buat lo yang pengen ngopi sambil minum tipis-tipis habis dari curug. Makanannya juga enak-enak dan murah-murah nih. Jadi normal ya teman-teman, jadi nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Terus yang gak kalah seru ada kopi tubing nih teman-teman, yang gue ada janjiin di awal video tadi. Dan ini tempatnya gak begitu jauh dari Cafe Aruna Menir. Parkirannya luas dan banyak tempat hiburan seperti mini zoo ini teman-teman. Tempat ini juga lebih modern dan kekinian. Ada di pinggir sungai, jadi lo bisa nongkrong sambil dengar suara air yang bikin tenang. Spot yang gue suka di kopi tubing ini yaitu ada di Joglo. Jadi Joglo ini di samping sungai nih teman-teman, berasa di kampung halaman. Oke guys, ini rincian dari gua. Itu dari gerbang yang pertama itu sekitar 22.000 untuk satu orang. Dan untuk masuk ke Curug Waletnya itu sekitar 25.000 per orang. Jadi totalnya sekitar 47.000 untuk satu orang. Dan untuk karcis parkirnya itu sekitar 5.000. Cuman sayangnya pas di Curug Waletnya itu gua nggak dapat cahaya ilahinya itu karena terlalu siang. Karena ini liburan jadi cukup rame ya teman-teman, cukup sepi tapi enjoy gitu. Nah mungkin sekian dulu video travelnya untuk hari ini. Kiranya video ini membantu, jangan lupa like, comment, and share. See you in the next video.